Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum pertama sampai dengan keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengakuan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengar pujian dari anak sekolah minggu.
Terima kasih untuk anak sekolah minggu. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat yang 15 sampai dengan 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20, kita membacanya secara responsoria. Saya membaca yang pertama. Tentang nasihat sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus, dia bagi
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor naposo bulung.
Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu 10 September 2023. Warta Umum 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah berkenan kepada pertobatan. Di halo mohon Jahobado hamumula ni parjahat. 2. Jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Januar Thompson Hasiholan Selain ST, Ibu Roselyn Elizabeth Sitopu SE, beserta 1 orang anak perempuan dari wilayah 3. Mereka pindah ke gereja GPIB Getsemani Balikpapan. 3. Kunjungan penguat perempuan ke Pospel HKBP Goa. Pada hari ini jam 17.00 WITA, penguat perempuan gereja kita akan mengadakan kunjungan gerejawi ke pos pelayanan HKBP Goa yang sementara beribadah di Gereja Toraja Lakipada, Sungguh Minasa. Kiranya semua penguat perempuan mengikuti kegiatan tersebut. 4. Memberikan penghiburan. Gereja akan memberikan penghiburan kepada keluarga Ibu Nyonya Insinyur S. Tinjak, SH Borsibanjuntak pada hari Senin 11 September 2023 jam 19.30 WITA yang beralamat di Jalan Dang Ramang Permata Sudiang Raya, Blok J3 nomor 1. Diharapkan kehadiran penguat kategorial lansia, ama, ina, naposo, remaja, dan sekolah minggu di acara tersebut. 5. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah 1 pada hari Selasa 12 September 2023 masuk jam 19.30 WITA di rumah keluarga Bapak Pendeta UF Hutasoid MTH Ibu CS Borusagala AMD yang beralamat di Kompleks Gereja HKBP Tamarunang. Diharapkan kehadiran perhelado dan keluarga serta jemaat wilayah 1 di ibadah tersebut. 6. Pemilihan calon situa wilayah 2. Diberitahukan kepada semua jemaat wilayah 2 bahwa pada hari Selasa 19 September 2023 di pertanggungan wilayah akan dilaksanakan pemilihan calon situa sebanyak 2 orang. Kiranya semua jemaat wilayah 2 dapat menghadirinya. 7. Pembentukan panitia Natal dan latihan Natal. Diberitahukan kepada semua pengurus kategorial sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, dan dansia untuk membentuk panitia Natal dan mengadakan latihan Natal untuk persiapan Natal di bulan Desember yang akan datang. 8. Rencana kegiatan panitia pesta ulang tahun, pesta kotilon, dan tahun profesionalisme. 1. Perlombaan mewarnai untuk anak sekolah minggu di hari Minggu 17 September 2023 jam 11.00 WITA. Diharapkan semua anak sekolah minggu membawa pensil warna dan meja kecil masing-masing. 2. Perlombaan berkhotbah pada hari Sabtu 30 September 2023 jam 11.00 WITA untuk kategori lansia dan bapak dengan tema keteladanan seorang bapak dalam keluarga dan gereja, Efesus 6 ayat 4. Yang ketiga, cerdas cermat Alkitab CCA untuk kategori bapak antar wilayah pada hari Sabtu 30 September 2023 jam 15.00 WITA. Bahan yang akan diuji sudah diberikan kepada situa wilayah masing-masing. Yang keempat, cerdas cermat buku ende CCBE untuk kategori Al-Ina pada hari Sabtu 30 September 2023 jam 15.00 WITA. Bahan yang akan diuji sudah diberikan kepada situa wilayah masing-masing. Yang kelima, perlombaan bernyanyi vokal solo anak sekolah minggu pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 mulai jam 15.00 WITA dengan lagu wajib Kasih Pasti Lemah Lembut dan lagu pilihan Bebas. Diharapkan kepada semua anak sekolah minggu segera mendaftarkan diri sampai hari Minggu 24 September 2023
dengan memberikan lagu pilihannya. Pendaftaran peserta lomba disampaikan ke guru sekolah minggu, situa wilayahnya, dan panitia pesta. Yang keenam, perlombaan tortor Batak antar wilayah untuk anak sekolah minggu pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 jam 15.00 WITA. Peserta 3 sampai 6 orang di setiap wilayah dengan judul lagu tortor Sombama Jahoba de Bata dan gerakan tortor bebas. Yang ketujuh, perlombaan menyusun ayat Alkitab, storytelling di Bible, dan vokal group kreasi lagu rohani untuk remaja dan Poso Bulung pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 jam 15.00 sampai jam 17.00 WITA. Judul rohani lagu bebas. 8. Kegiatan Color Run, Jalan Sehat dan Fun Games pada hari Sabtu 4 November 2023 jam 7 WITA untuk semua jemaat. 9. Perlombaan catur untuk kategori Bapak Minggu 5 November 2023 jam 12.00 WITA. Lomba makeup, sanggul, dan vokal group untuk kategori perempuan pada hari Minggu 5 November 2023 jam 15.00 sampai jam 16.00 WITA. Judul lagu wajib vokal group Ina Parton Dion di Parmahat Tuhani dan lagu pilihan rohani bebas. Peserta lomba makeup dan sanggul terdiri dari 3 orang Ina setiap wilayah. Peserta vokal group 5 sampai 8 Ina setiap wilayah. 10. Pesta puncak ulang tahun Pesta Kotilon dan tahun profesionalisme pada hari Minggu 12 November 2023. Semua keterangan perlombaan dimuat di majalah ding di depan gereja kita. Kiranya jemaat bersukacita mengikuti kegiatan tersebut. Yang ke-9, PA Ama Ina. Gereja akan melaksanakan PA Ama Ina pada hari Sabtu 16 September 2023 masuk jam 19.00 WITA. Diharapkan kehadiran semua ama dan ina gereja kita di kegiatan tersebut. 11. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan melalui amplop untuk dana operasional gereja kita. 12. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit 1. Agusta Christine Borsianipar dirawat di rumah. 2. MU Hutagalung dirawat di rumah. 3. Severa Serenauli Borsinaga anak sekolah minggu dirawat di rumah sakit Siloam. 4. Situa M Bormanurung dirawat di rumah. Puji Tuhan sudah bersama-sama kita di gereja ini. 5. Hermansyah Sinaga dirawat di rumah sakit Palamonia. 13. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Veronita Agelita Boru Pasaribu 5 September wilayah 2. 2. Jesaya Benedik Hutasoit 6 September wilayah 1. 3. Sepriana Veronica Hutapea 6 September wilayah 3. 4. Eldewes D. Tampubolon 7 September wilayah 3. 5. Septian Immanuel Panjaitan 9 September wilayah 2. 6. Airawi Grezela Boru Siombing 9 September wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 14. Ulang tahun pernikahan.
Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 4 sampai 10 September. Jemaat yang merayakan: 1. Bapak A.T. Bakara, Ibu Situa Christine FD, 4 September, wilayah 1. 2. Bapak E.J. Sianipar, Ibu Dr. Laura Anggraini Patoding, 10 September, wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 15. Jemaat yang datang dalam ibadah. Minggu 3 September 2023, ibadah umum 135 orang. Minggu 3 September 2023, sekolah minggu 45 orang. Selasa 5 September 2023, kebaktian wilayah 3 di Gereja HKBP Tamarunang 25 orang. Jumat 8 September 2023, PA Remaja Naposo Bulung 16 orang. Rumah 2 keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 514 ayat 1 sampai seterusnya. Bisa punya
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka Alkitab khotbah pada hari ini dari Yeskiel 33 ayat 7 sampai 11. Yeskiel 33 ayat 7 sampai 11. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yeskiel digambarkan sebagai seorang penjaga bagi kaum Israel. Pada saat itu dalam konteks khotbah kita ada penjaga bagi kaum Israel, menjaga di atas kota benteng atau kerajaan, yang menjaga setiap saat 24 jam. Siapa tahu datang musuh menyerang, maka tugas penjagalah yang memperingatkan atau memberitahukan semua penduduk supaya waspada dan hati-hati dan siap berperang apabila ada musuh yang menyerang kota mereka. Jadi ketika ada musuh yang datang, penjaga Israel itu meniupkan sangkakala atau trompet dengan bunyi yang sangat hebat sampai terdengar ke seluruh tempat. Jika ada penduduk pada saat itu yang tidak mau mendengarkan bunyi sangkakala atau bunyi trompet, maka penduduk itu akan mati. Kenapa? Karena dia tidak mau hati-hati, karena dia tidak mau diperingatkan, karena dia tidak mau waspada. Padahal sudah ada bunyi trompet memperingatkan mereka, tapi mereka acuh tak acuh atau cuek atau masa bodoh dengan peringatan itu. Hukumannya ialah mati. Tetapi jika ada penduduk yang pada saat itu ketika sangkakala dibunyikan oleh penjaga, mereka waspada, mereka bangun dan mereka siap berperang, mereka hidup.
Jadi patokannya ialah, ukurannya ialah apakah masyarakat di situ mendengar bunyi sangkakala dan merespon dengan baik. Itu dia, mendengar dan merespon dengan baik atau menjawab dengan baik. Itu ukurannya, patokannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita garis bawahi kata penjaga, penjaga itu sama seperti kepolisian. Bapak polisi kita menjaga supaya tertib berlalu lintas, supaya kita merasa aman di negara ini. Dan para TNI sebagai garda terdepan, supaya kita aman di negara ini. Siapa tahu ada musuh menyerang, TNI lah garis terdepan untuk melindungi masyarakat. Tentu ketika aparat keamanan, baik TNI ataupun polisi, sebagai penjaga di negara kita, mereka ini dibekali oleh ilmu bela diri atau pengetahuan. Tidak mungkin seorang polisi tidak dibekali ilmu kepolisian. Tidak mungkin seorang TNI tidak dibekali ilmu tentang TNI. Tidak mungkin itu. Mereka pasti dibimbing dulu, dibekali dulu bagaimana dan strategi yang harus dilakukan supaya negara kita itu aman. Seperti itulah penjaga dalam ayat 7 ini. Penjaga pada saat itu dibekali, dibimbing dulu dengan apa? Di ayat 7. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku. Jadi penjaga dalam konteks teologi Yehezkiel ini dibimbing, dibekali oleh firman Tuhan supaya bisa menjadi penjaga yang baik. Sama seperti TNI atau Polri dibekali, dibimbing dulu supaya menjadi TNI dan Polri yang siap untuk menjaga keamanan masyarakat. Ketika orang tua ditugaskan sebagai penjaga bagi anak-anaknya, orang tua itu, kita sebagai orang tua harus mau dulu dibekali dan dibimbing oleh firman Tuhan supaya saya mampu menjadi orang tua yang baik. Selama saya tidak mau dibimbing, dibekali, diajari dengan firman Tuhan, yakinlah Bapak Ibu, kita tidak akan mampu menjadi orang tua yang baik. Ketika orang tua acuh tak acuh akan firman Tuhan, ketika orang tua tidak mau dekat dengan firman Tuhan, ketika orang tua tidak mau memperdulikan firman Tuhan, tidak mau memperdulikan gereja, bagaimana mungkin dia menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya? Bagaimana mungkin dia menjadi penjaga yang baik bagi anak-anaknya? Jadi jangan heran kalau anak-anak zaman sekarang sudah banyak yang sangat nakal, terjerumus ke narkoba, terjerumus ke judi online, terjerumus ke kenakalan remaja. Jangan-jangan orang tuanya tidak mau dibekali oleh firman Tuhan. Orang tuanya acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Orang tuanya jauh daripada gereja. Orang tuanya jauh daripada Tuhan. Makanya kebobolanlah anaknya itu. Ditakup portibion makayana konna, dang be ditakup debata. Saya nggak tahu ya. Memang sangat cepat itu kalau yang namanya viral-viral di YouTube kah di manakah. Tiba-tiba anak-anak kita sudah dapat kamus yang baru. Entah dari mana dia kamus yang baru itu. Kita selidikin, oh ternyata dari YouTube. Jadi kalau kita orang tua, kalau tidak dari sekarang menyaring handphone anak-anak atau YouTube, nanti anak-anak kita bisa didogma dengan pelajaran-pelajaran yang tidak baik. Cepat sekali mereka itu membuka-buka dunia internet. Itu sebabnya sebagai orang tua,
Pertama kali kita harus mau dulu dibekali oleh firman Tuhan, supaya kita mampu membekali anak-anak kita dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di sini Yeskiel memberikan peringatan melalui Tuhan yang bersumber dari Tuhan. Tuhan memakai Yeskiel supaya ada dua pilihan. Sama seperti tadi, pilih kematiankah atau pilih kehidupan. Khotbah ini memberikan kita dua pilihan, Bapak Ibu. Apakah kita memilih kehidupan atau kita memilih kematian? Ketika ada orang yang sudah jauh daripada Tuhan, dia merasa hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, tetapi selalu disuarakan untuk berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Selalu disuarakan dengan firman Tuhan, selalu dinasihati oleh orang tuanya, dinasihati oleh keluarganya. Tetapi kalau dia tetap tidak mau untuk berbalik kepada Tuhan, maka bagiannya ialah kematian. Kematian dalam konteks ini ialah kematian yang kekal. Hamagowan majabarna, patun hangoluan, tois hamagowan. Tetapi kalau ada orang yang sudah merasa jauh daripada Tuhan, dia merasa masa depannya sudah rusak, dia merasa hidupnya tidak lagi berguna bagi siapapun. Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia membaca firman Tuhan, ketika ada orang yang menasihati dia dan dia berbalik dari jalannya yang salah, maka dia akan hidup. Jadi sekarang kematian dan kehidupan ditawarkan kepada kita, Bapak Ibu. Pilih yang mana? Apakah saudara pilih kematian? Apakah saudara pilih kehidupan? Setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, maka dia memilih kehidupan. Dan dia hidup, bahkan hidup kekal bersama Allah. Itulah jaminan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya topik minggu kita dikatakan, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Orang fasik itu siapa? Saya, kita semua orang fasik. Tidak ada orang yang benar satupun di dunia ini, semua sudah berdosa. Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan menunggu pertobatan kita. Hamu mulak ni parjahatido napi naimani debata hita ka parjahat do sude. Dangadong natikos salah do hita sude dijolo ni debata. Alani hamu mulak ni hita ma pai mau ni debata. Kita ditunggu Tuhan. Pertobatan saudara itu. Karena yang kita yakini ialah anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosamu, dosa kita. Keselamatan yang Yesus berikan itu jauh lebih besar daripada kesalahanmu. Sebesar apapun dosamu, semerah apapun kesalahanmu, Tuhan akan mengampuni. Itu makanya dia rela berkorban di kayu salib supaya dosa-dosa kita itu ditebus dan kita diselamatkan. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita yang sudah dalam anugerah keselamatan, mari kita pertahankan pertobatan kita itu. Yang terakhir, ternyata memang teguran yang baik kepada yang jahat ialah menjadi contoh
menjadi teladan. Kalau kita melihat ada seseorang yang mungkin menurut ukuran kita dia jahat atau dia tidak baik, cara yang paling baik memang menjadi teladan bagi orang itu. Bukannya ketika ada orang yang tidak baik kepada saya, kita membalasnya dengan tidak baik. Itu justru tidak memberikan solusi kepada kita, bahkan memperparah hubungan yang tidak baik itu antara kita dengan dia. Solusi terbaik ialah jadilah teladan bagi orang tersebut kalau kita melihat dia tidak baik. Dengan menjadi teladan yang baik antara kita dengan dia, maka di situ kita sudah menunjukkan kasih Kristus kepada dia. Itulah khotbah yang baik bagi mereka. Ketika ada orang yang tidak baik kepada kita, keteladananmu, sikap kita itu, keramatamahan kita itulah, kasih kita itulah yang mengkhotbahkan dia dan mengingatkan dia supaya dari yang tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah teladan bagi sesama kita. Jadilah teladan bagi keluarga. Jadilah teladan di tengah-tengah gereja kita ini. Jadilah teladan di tengah-tengah masyarakat. Amin. Kita berdoa. Kami adalah penjaga yang Tuhan utus di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah tempat pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat, supaya kami lebih dahulu dibenahi, diperbaharui, dibimbing, dipersiapkan oleh firman Tuhan, sehingga kami menjadi penjaga yang baik, dan kami dimampukan menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Kami yakin Tuhan, Engkau bersama dengan kami untuk melakukan kebaikan itu, untuk melakukan kasih itu. Mampukan kami, mampukan para orang tua menjadi penjaga bagi anak-anak. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Kau sediakan kepada kami dan yang telah kami terima dalam Kristus. Ternyata lebih besar pengampunan-Mu daripada kesalahan kami. Lebih besar keselamatan yang Kau berikan daripada perbuatan kami yang sudah jahat kepadamu. Biarlah setiap hari kami menyuarakan pertobatan supaya kami hidup. Kami memilih kehidupan itu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia di dalam kehidupan, setia di dalam pertobatan. Bila mana ada tantangan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, kuatkan kami, kuatkan semua jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, usaha, perusahaan, ASN, wira swasta, Tuhanlah memberkati semua pekerjaan mereka. Biarlah mereka dikuatkan, diberikan rezeki, berkat yang daripada Tuhan dengan pekerjaan yang mereka hasilkan. Berkati semua keluarga jemaat yang dalam pergumulan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Kami menyerahkan semua yang mereka pergumulkan saat ini ke dalam kuasa-Mu. Kami mendoakan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi yang masih mengenyam pendidikan. Tuhan memberikan mereka kepintaran. Kami mendoakan kepada pesepulung yang sudah waktunya untuk berumah tangga.
belas kasihan Tuhanlah yang kami andalkan untuk menunjukkan kepada semua anak-anak kami na Poso Bulung mencari jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sudah dibacakan melalui warta jemaat tadi, yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Dan juga kami mendoakan orang tua jemaat-Mu yang terbaring lemah dalam kondisi saat ini. Opung Gerson, Boru Panjaitan, Opung Febi, Boru Manulang, Opung Alvan Doli. Kasihanilah mereka Tuhan, seperti Engkau mengasihani kami. Dan kami mendoakan semua orang tua kami, keluarga kami yang jauh, yang dekat dari kami. Kiranya Tuhan juga yang memelihara kehidupan mereka. Dan kami bersyukur untuk sukacita jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Kasih setia Tuhan juga yang menyertai mereka. Dan bagi mereka yang sudah memberikan persembahan tahunan, ucapan syukur atau perpuluhan, sebagai bentuk dukungan operasional gereja ataupun pembangunan, Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Dan kami mendoakan keluarga J. Silaen, Inang R.E. Boru Sitopu, beserta dengan satu orang anak perempuan yang sudah pindah ke GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhanlah yang menyertai keluarga ini di lingkungan dan gereja yang baru. Kami mendoakan juga untuk beberapa kegiatan, baik kategorial ataupun pertanian wilayah, ataupun pengapulion yang akan dilaksanakan pada minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang menyertai seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini. Dan para panitia pesta ulang tahun, pesta Gotilon dan tahun profesionalisme yang sudah berjalan di hari Sabtu kemarin dan akan berjalan terus sampai pesta puncak di bulan November. Dan sudah kami dengar beberapa kegiatan, baik perlombaan ataupun kegiatan yang lain, sebagai bentuk respon kami menjawab anugerah Tuhan yang memberkati gerejamu sampai umur 14 tahun di tahun 2023 ini. Itulah bentuk jawaban iman kami Tuhan, mengikuti kegiatan perlombaan yang diberikan oleh panitia kepada kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan mendengarnya. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita mengumpulkan persembahan ke depan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 510 ayat 1 dan seterusnya. Ajak kembalilah kepada Tuhan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.